Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ryan dari program studi Sistem Informasi. Pada mata kuliah Artificial Intelligence ini, saya akan mengajak teman-teman untuk sama-sama belajar dari rangkuman jurnal atau paper yang sudah saya rangkum ini. Ada kurang lebih 5 paper. Paper pertama ini keluaran tahun 2025 dengan judul Bengal Delta Fish, a Local Dataset for Fish Detection in Bangladesh Markets. Nah, jurnal ini memperkenalkan Bengal Delta Fish, sebuah dataset berisi 4.560 gambar dan 6.037 anotasi dari 33 spesies ikan yang dikumpulkan di pasar ikan Bangladesh. Nah, dalam kondisi ini seperti pencahayaan, latar acak, serta penataan ikan yang tidak teratur, lalu gambar diambil menggunakan 3 jenis smartphone dan dianotasi menggunakan RoboFlow sebelum dilakukan pembagian Trend Validation Test. Pengujian menggunakan YOLO V11S menghasilkan MAP at 50 sebesar 98,23%. Ini menunjukkan bahwa dataset sangat relevan untuk deteksi ikan dunia nyata dan berpotensi digunakan dalam aplikasi pasar, regulasi, maupun konservasi. Nah, metode dan datasetnya ini dikumpulkan dari 7 pasar ikan dengan 3 smartphone, kemudian diproses dengan auto orientation dan resizing dengan ukurannya ini 640 kali 640. Anotasi dilakukan menggunakan bounding box di RoboFlow dengan pembagian dataset 70%-nya untuk train, 20%-nya validation, dan 10%-nya untuk tes. Model YOLO V11S ini digunakan sebagai baseline evaluasi performa untuk mengukur efektivitas dataset dalam tugas deteksi objek ikan. Lalu, penelitian ini menunjukkan bahwa dataset berhasil mengisi kekurangan dataset-dataset sebelumnya yang umumnya diambil dalam kondisi laboratorium. Hasil uji membuktikan bahwa data dari lingkungan nyata mampu meningkatkan generalisasi model ditunjukkan oleh performa tinggi YOLO V11S, keberagaman lingkungan, dan spesies juga membuat dataset lebih representatif terhadap kondisi pasar ikan yang sebenarnya. Lalu, kelebihan dataset ini memiliki kualitas anotasi yang cukup baik, keberagaman kondisi yang nyata, dan jumlah spesies yang lebih banyak dibanding dataset lokal sebelumnya. Namun, dataset masih memiliki keterbatasan seperti ketidakseimbangan jumlah, beberapa ikan yang jarang ditemui memiliki sedikit sampel, serta cakupan geografis yang masih terbatas pada wilayah Bangladesh saja. Lalu, relevansi dengan tren saat ini, dataset ini sangat relevan dengan tren computer vision berbasis real-world data, smart fishery, serta deteksi objek mobile yang semakin populer dengan model lightweight seperti YOLO V8 dan YOLO V11. Itu merupakan publikasi dataset terbuka juga selaras dengan tren open science yang mendukung inovasi dan kolaborasi penelitian AI global. Lalu pada gap penelitian dan rekomendasinya masih terdapat gap berupa minimnya variasi kondisi ekstrim, kurangnya data video untuk aplikasi tracking, dan belum dilakukan benchmarking lintas model. Penelitian selanjutnya disarankan menambah variasi lingkungan, memperluas pengambilan data ke negara lain, menerapkan argumentasi kondisi buruk, serta mengembangkan kompetisi benchmarking untuk memperluas penggunaannya. Nah, tadi merupakan paper pertama yaitu keluaran 2025. Untuk paper kedua ini keluaran tahun 2024 dengan judulnya ini merupakan methodological review dengan judul Deep Artificial Intelligence Application for Natural Disaster Management System. Nah, jurnal ini merupakan tinjauan komprehensif mengenai perkembangan teknologi kecerdasan buatan dalam sektor pertanian, mencakup sensor IoT, visi komputer, dan pembelajaran mesin untuk meningkatkan produktivitas dan keberlanjutan. Artikel atau paper ini menyoroti peran AI dalam mengatasi tantangan global seperti perubahan iklim, efisiensi penggunaan sumber daya, dan kekurangan tenaga kerja. Nah, karena jurnal ini berupa review, metode utama adalah analisis literatur dari berbagai peneliti sebelumnya yang mengimplementasikan air dalam monitoring tanaman, prediksi hasil panen, automasi irigasi, serta robotika pertanian. Penelitian tidak menggunakan dataset baru, tetapi membandingkan ratusan studi lintas domain
agrikultur digital. Nah, ditemukan bahwa AI mampu meningkatkan efisiensi input pertanian seperti air dan nutrisi, serta meningkatkan akurasi monitoring kesehatan tanaman. Ini menggunakan deep learning menjadi metode paling dominan dalam aplikasi berbasis citra, sementara IoT memperkuat sistem pengumpulan data yang lebih cepat dan presisi. Nah, kelebihan dan batasannya pada jurnal ini mencakup literatur yang luas dan analisis metodologis yang terstruktur. Namun, karena tidak melakukan eksperimen baru, efektivitas teknologi hanya disimpulkan dari penelitian lain. Selain itu, dinamika perkembangan teknologi membuat beberapa referensi berpotensi cepat usang. Lalu, relevansi dengan tren saat ini adalah topiknya sangat relevan dengan tren global menuju smart farming, otomasi agrikultur, dan peningkatan efisiensi melalui data. Penggunaan deep learning untuk citra tanaman serta IoT untuk sistem monitoring juga harus meningkatkan dalam riset modern. Nah, gap yang ditemukan adalah kurangnya dataset standar, rendahnya adopsi AI di negara berkembang, dan belum adanya uji lapangan berskala besar. Rekomendasi mencakup pengembangan dataset publik, solusi AI yang lebih murah, serta integrasi sistem monitoring skala luas. Nah, pada paper ketiga ini sama, keluaran tahun 2024 dengan judul Enhancing Teacher AI Literacy and Integration Through Different Type of Case in Teacher Professional Development. Jurnal ini meneliti bagaimana pengembangan profesional guru dapat ditingkatkan melalui penggunaan berbagai tipe studi kasus untuk mendukung literasi AI dan integrasi AI dalam pembelajaran. Penelitian ini mengevaluasi efektivitas 3 jenis kasus-kasus praktik, kasus etika, dan kasus pedagogi dalam memperkuat pemahaman guru tentang AI. Aplikasinya serta implikasinya dalam konteks pendidikan studi menunjukkan bahwa pendekatan berbasis kasus membantu guru mengembangkan pemikiran kritis, keterampilan pengambilan keputusan, dan pemahaman yang lebih realistis terkait pemanfaatan AI di ruang kelas. Penelitian menggunakan desain eksperimen berbasis Teacher Professional Development atau TPD. Dengan peserta guru yang mengikuti pelatihan terkait AI, guru diberikan 3 jenis kasus yang tadi ada praktis, pedagogis, dan etika, yang dirancang untuk mensimulasikan situasi dunia nyata. Data dikumpulkan melalui kuesioner, refleksi guru, wawancara, serta analisis respon terhadap kasus. Metode ini memungkinkan penulis menilai perubahan literasi AI dan kemampuan integrasi AI sebelum dan sesudah intervensi. Nah, temuan utamanya, hasil penelitian menunjukkan bahwa ketiga jenis kasus memberikan kontribusi berbeda terhadap peningkatan literasi AI guru. Kasus praktik membantu guru memahami aplikasi AI secara konkret, kasus pedagogis meningkatkan kemampuan merancang pembelajaran berbasis AI, sementara kasus etikanya ini memperkuat kesadaran terhadap isu bias, transparansi, dan privasi guru, melaporkan peningkatan pemahaman konsep AI, kepercayaan diri menggunakan AI, serta kesiapan mengintegrasikan AI dalam praktik pengajaran. Lalu, kelebihan dan batasannya, studi ini adalah desain TPD yang komprehensif dan penggunaan berbagai tipe kasus yang memperkaya pendekatan pembelajaran guru. Kombinasi data kualitatif dan kuantitatif memberikan gambaran yang kuat mengenai perkembangan literasi AI, namun batasannya termasuk jumlah peserta yang relatif kecil, keterbatasan konteks pendidikan tertentu, dan kurangnya pengukuran jangka panjang apakah guru mempertahankan atau menerapkan keterampilan tersebut dalam praktik nyata. Nah, dengan tren ini apa relevansinya? Jadi penelitian ini sangat relevan dengan meningkatkannya integrasi AI dalam pendidikan dan kebutuhan global untuk meningkatkan kesiapan guru menghadapi teknologi berbasis AI dengan berkembangnya tools seperti ChatGPT, adaptive learning, dan sistem pembelajaran cerdas. Literasi AI guru menjadi keterampilan wajib. Pendekatannya berbasis kasus jalan dengan tren experiential learning yang kini banyak digunakan dalam pelatihan teknologi pendidikan. Lalu gap penelitian dan rekomendasinya, masih terdapat gap berupa minimnya penelitian mengenai dampak jangka panjang TPD,
berbasis kasus pada praktik pelajaran sehari-hari. Selain itu, belum ada eksplorasi skala besar untuk berbagai level pendidikan dan latar budaya. Penulis merekomendasikan penelitian lanjutan yang mengevaluasi implementasi nyata di kelas, memperluas sampel guru, mengembangkan modul kasus berbasis AI generatif, serta menciptakan kurikulum literasi AI standar untuk TPD di tingkat nasional. Nah, untuk paper keempat ini keluaran 2025 tahun ini dengan judulnya Graph-Based Bitcoin Fraud Detection Using Variational Graph Autoencoders and Supervised Learning. Ini mengusulkan metode deteksi fraud Bitcoin menggunakan Variational Graph Autoencoder atau VGAE untuk menghasilkan embedding node yang dipadukan dengan supervised learning. Studi membandingkan pendekatan berbasis fitur graph tradisional dan embedding dengan hasil AUC di atas 0.8 meski menghadapi masalah kelas tidak seimbang. Nah, dataset berupa graf transaksi Bitcoin yang terdiri dari node transaksi, hubungan input-output, UTXO, timestamp, dan nilai transaksi fitur graf diekstraksi untuk pendekatan pertama. Sedangkan FGAE digunakan untuk menghasilkan embedding sebagai input model klasifikasi neural network. Embedding VGAE terbukti lebih mampu mengidentifikasi area rawan fraud dalam graf, dan kedua pendekatan menunjukkan performa kuat dalam kondisi data ekstrim tidak seimbang. Penelitian menunjukkan bahwa representasi graf berbasis GNN memberikan keunggulan signifikan dibanding teknik tradisional. Lalu kelebihan dan batasannya, kelebihan ini termasuk penggunaan GNN modern, pemodelan graf blockchain yang realistis, dan evaluasi dua metodologi berbeda. Batasannya adalah minimnya metadata penggunaan karena sifat pseudonymous Bitcoin, kelas fraud sangat kecil, dan dataset terbatas pada satu domain blockchain. Nah, dengan tren ini relevansinya itu cukup tinggi ya, karena Bitcoin untuk sekarang lagi cukup banyak yang mengikuti dan beli. Jadi topik ini sangat relevan dengan tren keamanan blockchain, Web3, serta penerapan GNN untuk deteksi anomali jaringan. AI untuk analisis blockchain sedang berkembang pesat, sehingga penelitian ini berada pada jalur riset mutakhir. Gap penelitian dan rekomendasinya, gap penelitian termasuk keterbatasan dan terlabel, kurangnya variasi dataset blockchain, serta belum diterapkannya model GNN lain seperti GAT atau GraphSage. Rekomendasi mencakup pengembangan dataset lebih besar, eksplorasi model hybrid, dan pengujian pada sistem deteksi fraud real-time. Nah, pada paper terakhir ini, keluaran tahun 2025 juga, dengan judul Machine Learning Approach for Predicting Ovarian Maturation in Pineios Monodon. Pineios Monodon ini merupakan udang. Jadi, jurnal ini mengembangkan pendekatan dua tahap untuk memprediksi molting dan kematangan ovarium udang Pineios Monodon menggunakan 8 model machine learning termasuk random forest, SVM, CNN, dan LSTM. Hasilnya menunjukkan bahwa random forest mencapai akurasi terbaik, menawarkan sistem prediksi biologis yang lebih efisien dibanding metode manual. Lalu dataset berisi data fisiologi udang dan parameter kualitas air dari fasilitas budidaya tahap pertama, memprediksi waktu molting menggunakan model regresi, sedangkan tahap keduanya memprediksi tingkat kematangan ovarium menggunakan hasil prediksi tahap pertama. Validasi dilakukan menggunakan 10-fold cross validation. Lalu, untuk temuan utamanya, pendekatan dua tahap terbukti mengurangi noise dan meningkatkan stabilitas prediksi karena mengikuti urutan biologis alami. Random forest menghasilkan akurasi sekitar 88,5% dan AUC 94,3%. Sementara model deep learning tidak unggul karena keterbatasan data. Lalu, kelebihan dan batasan. Kelebihan penelitian adalah desain biologically informednya dan evaluasi menyeluruh terhadap banyak model. Keterbatasannya adalah jumlah data yang kecil, kurangnya variasi kondisi lingkungan, dan performa model deep learning yang terbatas. Lalu relevansi dengan tren saat ini,
Pendekatan ini sangat relevan dengan tren smart aquaculture dan penggunaan machine learning untuk prediksi biologis. Industri aquaculture semakin memerlukan sistem otomatis dalam manajemen reproduksi dan monitoring kesehatan organisme. Lalu gap penelitian dan rekomendasinya, gap utama meliputi keterbatasan dataset, kurangnya data temporal panjang, dan belum adanya uji pada tambak berbeda. Rekomendasi mencakup penambahan data longitudinal, integrasi sensor IoT, dan eksplorasi model time series tingkat lanjut seperti transformer. Jadi berikut 5 rangkuman jurnal atau paper keluaran tahun 2024 dan 2025. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.